Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, nomor urut 38, kelas 5. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan informasi sedikit terkait dengan permasalahan perdata ataupun masalah privat, yaitu mengenai permasalahan litigasi ataupun non-litigasi. Upaya hukum terkait masalah litigasi dan non-litigasi ini adalah memiliki perbedaan satu sama lain. Terkait dengan non-litigasi yaitu upaya penyelesaian hukum mengenai tidak melalui pengadilan, sedangkan secara litigasi adalah upaya hukum mengenai suatu permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan. Non-litigasi ini kita jabarkan kembali yaitu bisa melalui mediasi, arbitrasi, konsiliasi, ataupun negosiasi. Sedangkan mediasi itu diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2016, sedangkan arbitrasi diatur di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Nah, adanya mediasi ataupun arbitrasi ini adalah suatu bentuk upaya hukum yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa, baik itu pihak yang satu dengan pihak yang lain memiliki jalur upaya penyelesaian berada di luar pengadilan. Untuk penyelesaian upaya pengadilan itu secara litigasi bisa melalui gugatan. Nah, gugatannya ini bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu bisa melalui perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan melalui wan prestasi. Gugatan melawan hukum bisa itu diatur seperti yang kita ketahui, yaitu diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan wan prestasi adalah masalah tentang perjanjian. Bisa terkait dengan apakah suatu perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak, ataupun perjanjian tersebut satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, ataupun pihak yang satu tersebut melakukan suatu prestasi akan tetapi terlambat tidak sesuai dengan waktu ataupun kontrak yang diperjanjikan. Upaya secara litigasinya ini adalah upaya hukum, bisa dilakukan terkait dengan adanya banding, kasasi, itu terkait dengan masalah upaya hukum biasa. Sedangkan upaya hukum luar biasa bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali, kasasi demi kepentingan hukum, ataupun perlawanan. Banyak seperti yang kita ketahui bahwasannya non-litigasi ini memiliki manfaat daripada secara litigasi. Oleh sebab itu non-litigasi banyak diberikan ataupun kepada pihak pengadilan bahwasannya sebelum melalui pengadilan oleh pihak hakim memberikan kepada kedua belah pihak harus disepakatin bahwasannya apakah penyelesaian ini bisa dilakukan secara mediasi, arbitrasi, konsiliasi, ataupun negosiasi. Nah, jadi hakim memberikan mediator kepada para pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi agar untuk perkara yang tidak dilakukan melalui pengadilan terlebih dahulu memberikan kepada kedua belah pihak penyelesaian suatu perkara tersebut diberikan secara non litigasi. Nah, jadi mediator di sini sebagai pihak penengah yaitu pihak yang memiliki kapasitas tidak memiliki keterkaitan terhadap pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi sangat jelas di sini bahwasannya ada secara non litigasi ataupun litigasi adalah memiliki perbedaan satu sama lain agar dapat kita ketahui bersama bahwasannya non litigasi ini ada berbagai macam ataupun upaya yang telah dilakukan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwasannya memiliki ataupun kapasitasnya perjanjian, misalnya kita sebut adalah perjanjian, misalnya dalam kontrak pihak debitur dan kreditur kesepakat misal kalau dalam bentuk kesepakatan tersebut tidak jauh daripada pasal 1320 yaitu syarat subjektif dan objektif. Satu misalnya subjektif terkait dengan kecakapan para pihak. Nah, jadi tidak dimungkinkan bahwasannya suatu perjanjian tersebut dilaksanakan terhadap pihak yang di bawah umur. Nah, tentu adanya konsensus ataupun kesepakatan. Tadi bahwasannya konsensus dan kecakapan merupakan syarat subjektif untuk melaksanakan suatu perjanjian, sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Jadi utama melakukan perjanjian ataupun apabila terjadi sengketa terhadap kedua belah pihak, para pihak tersebut memberikan klausula agar suatu penyelesaian berada ataupun penyelesaiannya berada di luar pengadilan dengan sepakat apakah penyelesaian tersebut bisa dilakukan mediasi, arbitrasi, konsiliasi, ataupun negosiasi. Lalu terkait dengan penyelesaian perkara litigasi. Litigasi ini seperti yang saya sebutkan bahwasannya penyelesaian perkara yang berada di pengadilan itu bisa melakukan ataupun para pihak tersebut yang merasa hak-haknya dirugikan bisa melakukan upaya hukum yang seperti saya sebutkan tadi, bisa melakukan upaya hukum banding, kasasi, upaya hukum luar biasa yaitu upaya peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Namun sangat disayangkan bahwasannya perkara-perkara ini
melalui jalur pengadilan yang mana dapat merugikan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak akibat dari putusan majelis hakim. Oleh sebab itu, menurut saya ataupun kedepannya upaya hukum secara non litigasi lebih dikedepankan agar para pihak memberikan ataupun mendapatkan win-win solution agar pihak yang satu dan pihak yang lainnya tidak merasa dirugikan, karena untuk melakukan upaya tersebut adalah bagaimana memberikan ataupun tahap negosiasi tersebut mendengarkan antara kedua pihak agar saling menguntungkan satu sama lain. Jadi sangat jelas bahwasanya ada perbedaan penyelesaian suatu perkara berada di luar pengadilan baik di pengadilan itu sendiri. Nah, jadi mungkin ada informasi yang saya berikan kepada teman-teman bahwasanya perbedaan atau penyelesaian suatu perkara tersebut di ranah perdata ataupun privat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.